Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Sekarang saya akan membahas jalannya pertandingan Timnas Indonesia U19 menghadapi Timnas Hongkong U19. Timnas Indonesia berhasil mengajar tamunya menang telak dengan skor telak yaitu 5-1. Gol yang dicetak oleh Rabani, Nico, dan Janadin. Terus yang terakhir 2 gol dari Marcelino Ferdinand. Dan pada momen kali ini Timnas Indonesia menurunkan beberapa pemain cadangan. Mungkin cuma 2 yang bertahan, yaitu Cahya Supriyadi dan Rahmat Berry. Dan pada momen kali ini kiper dari Timnas Indonesia Cahya Supriyadi harus ditarik keluar karena cedera, sepertinya sangat parah sekali benturannya. Dan kabarnya kondisinya sekarang sudah stabil, ya mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa bermain lagi. Dan sekarang bahas jalannya pertandingan babak pertama. Permainan dari Timnas Indonesia sangat bagus sekali. Pola serangannya sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya yang cenderung mengandalkan posisi kanan terus, menyerang di posisi kanan, dan sekarang tidak. Terus lebih efektif pola serangan dari Timnas Indonesia pada pertandingan kali ini, dan terbukti mereka berhasil mencetak 3 gol di babak pertama. Gol dari Rabani, Nico, dan Janadin. Dan babak pertama itu golnya itu yang ikut andil itu Rabani semua. Yang pertama dia berhasil mencetak gol, dan gol yang keduanya dan ketiga itu berkat asis dari dia. Itu pemain ini, Rabani, bermain bagus sekali. Dia tidak hanya mencetak gol tetapi juga berhasil mencetak 2 gol, mencetak 2 asis dan menjadi tembok pada main kali ini. Sangat bagus sekali pemain ini. Pola serangan dari Timnas Indonesia seperti saya dibilang lebih bagus dan tidak cenderung membuang-buang banyak peluang. Tetapi Timnas Indonesia pada permainan kali ini mereka tidak bermain gerusak-gerusuk seperti sebelum-sebelumnya. Permainan dari Timnas Indonesia terkesan gerusak-gerusuk. Piala AFF juga gitu, gerusak-gerusuk serangan dari Timnas Indonesia sehingga tidak efektif. Dan sekarang sudah bagus permainan dari Timnas Indonesia. Gol pertama dari Timnas Indonesia dari Rabani juga bagus sekali, sundulan, dan Rabani berhasil memenangkan duel dengan para bek dari Timnas Hongkong. Yang memang wajar karena postur dari Rabani juga tinggi dan para pemain Timnas Hongkong juga tidak terlalu tinggi pemainnya, sehingga Rabani berhasil mencetak gol. Dan gol kedua dari Alfredo Nico juga bagus, kerjasama dengan Rabani, dan Alfredo Nico berhasil mencetak gol. Setelah itu gol ketiga dari Janadin. Pergerakan dari Janadin merepotkan pertahanan lawan dan dia bekerjasama dengan Rabani. Akhirnya dia juga berhasil mencetak gol dan memasuki babak kedua. Permainan dari Timnas Indonesia juga sama, temponya tidak gerusak-gerusuk. Kalau nyerang, ada saat waktunya menyerang juga menyerang, tapi kadang para pemain Timnas Indonesia juga mengontrol fisiknya dulu, menurunkan temponya, dan itu sangat bagus sekali kalau menurut saya. Dan sekitar menit 57 atau 56, 58, pemain dari Timnas Indonesia yaitu Cahya Supriyadi mengalami cedera karena berbenturan dengan rekannya dan harus ditarik keluar. Bahkan sampai ada ambulan, dan saya sangat respect sekali dengan respon para pemain Timnas Hongkong. Sangat respect dengan para pemain Timnas Hongkong karena mereka juga langsung memanggil ambulan, langsung mendatangi ambulan agar cepat diurus, agar cepat ditangani Cahya Supriyadi. Terus setelah itu Timnas Indonesia mendapatkan penalti karena pemain bertahan dari Timnas Indonesia terkena handball karena ya bolanya terkena tangan, yaitu kalau nggak salah Ahmad Rusadi atau siapa ya, pokoknya kaptennya dari Timnas Indonesia. Dan penaltinya sebenarnya bisa ditepis oleh kiper Timnas Indonesia, yaitu kiper cadangannya, kalau nggak salah namanya Aditya, kiper dari Persebaya. Kiper ini kalau menurut saya bermain bagus, walaupun kemasukan 1 gol itu murni ya tidak kesalahan dia ya, karena rebound dan tidak ada penjagaan. Akhirnya pemain Timnas Hongkong berhasil mencetak gol. Dan kiper ini pada permainan kali ini dia juga melakukan beberapa penyelamatan, juga bagus sekali, tidak kalah bagus dibandingkan Cahya. Mungkin kalau menurut saya itu kiper ini mainnya itu agak grogi, tetapi dia bisa mengatasi itu semua. Dan permainan dari Timnas Indonesia setelah kemasukan dan Cahya Supriyadi diganti agak sedikit down, mungkin kepikiran atau gimana. Terus para pemain Vietnam agak meningkatkan serangannya
mereka juga mendapatkan beberapa peluang dan untung saja berhasil diselamatkan oleh kiper dari timnas Indonesia yaitu Aditya. Dan setelah itu Coach Sintayong memasukkan Marcelino Ferdinand dan Robby Darwish. Dan terbukti setelah mereka masuk, permainan dari timnas Indonesia kembali stabil dan timnas Indonesia berhasil mencetak gol tambahan, yaitu gol dari Marcelino Ferdinand berkat kerjasama dengan Robby Darwish. Umpan dari Robby Darwish juga sangat bagus sekali dan terarah ke Marcelino Ferdinand dan finishingnya sangat bagus, dia berhasil mencetak gol. Setelah itu timnas Indonesia tidak mengendurkan serangan, akhirnya mereka mendapatkan penalti dan Marcelino Ferdinand sukses menendang penalti dan timnas Indonesia menang dengan skor 5-1 sampai akhir babak kedua dan timnas Indonesia unggul. Setelah itu di pertandingan terakhir timnas Indonesia akan menghadapi timnas Vietnam dan ini sangat dinantikan, dan timnas Indonesia di pertandingan terakhir juga wajib mengalahkan timnas Vietnam, nggak usah ngincar hasil imbang dan poinnya juga sama dengan Vietnam. Dan ini juga lucu ya, di pertandingan Indonesia melawan melawan Hong Kong, timnas Indonesia menang 5-1 dan Vietnam juga menang 5-1 melawan Hong Kong. Terus melawan Timor Leste, timnas Indonesia menang dengan skor 4-0 dan Vietnam juga sama. Dan ini poinnya sama, jumlah golnya sama, mungkin kartu kuningnya lebih banyak Vietnam. Dan di pertandingan terakhir ini kalau seandainya hasilnya imbang, timnas Indonesia harus melalui babak adu penalti atau enggak dihitung karena perolehan kartu kuning atau gimana saya tidak tahu. Tapi timnas Indonesia jangan mengincar hasil imbang, apalagi jangan sampai kalah, harus menang pada pertandingan kali ini. Ingat di Piala AFF kemarin apa yang dilakukan timnas Vietnam sehingga timnas Indonesia tidak berhasil lolos ke semifinal. Sekarang timnas Indonesia harus membalaskan itu semua. Dan apa yang dikatakan oleh media-media Vietnam yang terlalu meremehkan timnas Indonesia dan harus dibungkam semua, dan timnas Indonesia di pertandingan terakhir harus bisa menang agar bisa lolos ke putaran final Piala Asia U20 tahun depan. Pokoknya harus menang, dan permainan dari timnas Vietnam juga lebih bagus dibanding dua tim sebelumnya, Hong Kong dan Timor Leste. Timnas Indonesia harus menang pokoknya. Dan saya akhiri perjumpaan kali ini. Kalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.